Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru, Ibu dosen hebat di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dalam Vikon kita kali ini bertemakan Gromlang makanan khas Pemalang. Perkenalkan, nama saya Sandra Dewi dari Kota Solo, mengajar di SD 14 Paninggahan dan akan dipandu oleh Ibu Setiawati dari SDN 01 mana Bu? Lubuk Terap. Lubuk Terap. Oh, oke, Lubuk Terap. Dan akan dipresentasikan oleh Ibu Setiawati dari SMP Negeri 3 Pemalang. Baiklah, mari kita buka acara kita pagi ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bersekat waktu, mari kita serahkan mic kepada Ibu Setiawati untuk memandu acara Vikon pada siang hari ini. Kepada Ibu Setiawati, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Sandra. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Siti Prihatin yang sudah memberikan saya kesempatan. Baiklah, The recording has started. sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, guru dan dosen se-Indonesia. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu dalam seminar online virtual conference atau video conference pada tanggal 27 Maret tahun 2020. Mengawali segala sesuatunya, saya pada sesi ini bertindak sebagai moderator. Kemudian yang bertindak sebagai presenter adalah Ibu Siti Prihatin dari SMP Negeri 3 Pemalang. Beliau ini merupakan seorang guru yang lahir pada tanggal 30 Desember tahun 1972. Beliau memiliki seorang anak yang berumur 12 tahun. Kemudian beliau juga aktif menulis buku dan merupakan juara guru berprestasi di tingkat kabupaten. Baik, saya sampaikan sedikit tentang peraturan kita pada sesi kali ini. Pertama, peserta Vikon dilarang mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi yang merasa mikrofonnya masih aktif atau unmute, mohon di-mute-kan sekarang. Terima kasih. Mungkin bisa mengaktifkan, menonaktifkan atau memute-kan mikrofonnya karena masih ada yang suara berisik. Kemudian peserta dilarang share screen selama materi sedang dipaparkan. Nanti peserta akan diberi waktu untuk tanya jawab dalam menuliskan di kolom chat atau bertanya langsung kepada pemateri kita. Kemudian peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi sedang dipaparkan. Hal yang terakhir yang penting adalah peserta, moderator, pemateri, dan host wajib mengisi daftar hadir yang nantinya akan di-share di kolom chat. Baik, untuk tidak memperpanjang percakapan saya persilahkan kepada Ibu Siti Prihatin dari SMP Negeri 3 Pemalang yang akan mempresentasikan tentang pembuatan gromyang Pemalang. Kepada Ibu Siti Prihatin, saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Ibu Setiawati, Ibu Chandra. Terima kasih pula kepada Bapak Instruktur Wahono SPD dari SMK Tunas Muda Karanganyar yang telah memfasilitasi adanya video conference ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru hebat, Ibu dosen di seluruh wilayah Nusantara, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah SWT dalam situasi yang saat ini sedang tidak diperkenankan banyak beraktivitas. Bersyukur kiranya kita bisa beraktivitas di ruangan yang tidak terbatas oleh waktu dan sekat dalam acara video conference. Bapak Ibu guru dosen hebat di seluruh Nusantara, pada kesempatan siang ini saya akan mencoba memperkenalkan kota saya, kota kami di Pemalang dari sisi kulinernya.
Kita tahu bahwa wilayah Indonesia yang sangat luas ini mempunyai banyak ragam budaya, adat istiadat, dan juga makanan khasnya. Demikian juga dengan Pemalang, ada makanan yang sangat terkenal, yaitu grombyang Pemalang. Makanan ini sudah masuk ke dalam daftar kuliner wisata Dinas Pariwisata Pemalang. Di antaranya adalah grombyang Pemalang, kemudian ada lontong dekem, kemudian ada sate lusu. Kuliner ini mulai buka pukul 17.00 sampai pukul 12.00. Khusus untuk pusat grombyang ini ada di sebelah utara alun-alun Pemalang. Bapak Ibu guru dosen hebat, bisa Bapak Ibu lihat suasana malam kota Pemalang dari cuplikan atau penggalan video yang coba saya tayangkan. Ini malam bisa terlihat sangat sendu, ada keramahan dari warganya untuk menikmati suasana malam di jantung kota Pemalang. Saking terkenalnya grombyang Pemalang, sehingga muncul istilah tidak lengkap ke Pemalang apabila kita belum mencicipi makanan khas daerah kami, yaitu grombyang. Seperti Bapak Ibu guru dosen hebat lihat, Bapak Gubernur kami ketika melakukan kunjungan kerja ke Pemalang, beliau tidak lupa untuk mampir ke Gang Pemalang. Ada salah satu stand yang sangat terkenal di kota kami, yaitu warung makannya atau warung grombyangnya Pak Haji Warso yang terletak di Jalan RE Marta Dinata, Pemalang. Untuk satu porsinya ini 17.000 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat itu mangkoknya. Kemudian biasanya untuk makanan ini ditemani dengan sate. Satenya ada sate babat maupun sate daging sapi. Apa sih makanan grombyang itu? Grombyang itu sejenis nasi campur ya, nasi campur. Kalau mungkin daerah lain mungkin nasi gulai. Nah, kami ada istilahnya grombyang dengan rasa dasarnya itu manis. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak resep yang coba saya share agar Bapak Ibu barangkali belum sempat ke Pemalang tapi bisa mencicipi makanan khas kota kami. Nah, bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat grombyang Pemalang? Bahannya Bapak Ibu, yang pertama, misalnya kita membuat untuk ukuran porsi kecil yaitu 8 atau 10 porsi, kita bisa siapkan 500 gram daging sapi. Kemudian bumbu-bumbunya apa saja? Di antaranya yaitu untuk 500 gram daging sapi kita membutuhkan bumbu 4 butir kemiri, 3 butir biji keluak, ketumbar bubuk secukupnya, bubuk secukupnya, jahe dan kunyit secukupnya, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, lengkuas secukupnya, serai secukupnya, minyak goreng secukupnya, kecap manis secukupnya, garam dan 1 sendok tauco, 1 sendok makan tauco. Itu bahan yang dibutuhkan untuk membuat grombyang Pemalang. Cara masaknya bagaimana? Yang pertama, daging sapi atau daging kerbau yang sudah dibersihkan kita potong-potong seperti kita membuat potongan daging untuk gulai. Daging tersebut kita rebus sampai lunak atau di presto kurang lebih selama 15 menit.
Kemudian seluruh bumbu diulek atau dihaluskan, kecuali salam, daun jeruk, serai, dan lengkuas cukup dimemarkan. Setelah bumbu siap yang dihaluskan, digongso untuk mematangkan bumbu agar terhindar dari bau jamu. Sebab kalau bumbu tidak matang, grombyang akan ada bau seperti jamu. Setelah bumbu harum, masukkan daging yang sudah empuk tadi dengan ditambah air secukupnya. Kita rebus kembali sampai bumbu itu meresap ke dalam daging. Kemudian 20 menit, kurang lebih 20 menit, grombyang sudah matang. Nah, untuk menambah aroma, grombyang ditaburi potongan daun teropong ya, daun bawang, mungkin daun teropong, dan juga bawang goreng. Nah, untuk tingkat kepedasan Bapak Ibu, karena mungkin ada yang selera pedas, biasanya ditambah dengan cabai rebus. Cabai rebus ini bagi yang bapak-bapak menginginkan, ibu-ibu menginginkan pedas, nah tergantung berapa butir atau berapa biji cabainya, tergantung sesuai selera. Nah, jika sudah meresap, grombyang sudah siap disajikan, bisa dinikmati seperti ini. Ada bawang teropongnya, mungkin ada cabai rebusnya untuk tingkat kepedasan sesuai selera. Demikian Bapak Ibu, saya mencoba share resep andalan kota kami, yaitu grombyang Pemalang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Prihatin atas presentasinya mengenai cara pembuatan grombyang Pemalang yang super enak ini. Baik Bapak Ibu, kita buka dulu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan boleh menulisnya di kolom chat atau boleh bertanya langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Kami kasih waktu, silakan Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya ada pertanyaan nih Bu Siti Prihatin. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, saya ada pertanyaan nih untuk Ibu Siti Prihatin. Iya, silakan Ibu. Jadi tadi itu saya lihat ada pada dasarnya itu rasanya manis ya Bu ya. Grombyang itu rasanya manis ya Bu ya. Betul. Nah, itu manisnya dari kecap manis ya. Iya. Nah, kecap ya, itu manisnya dari kecap. Oh, kecapnya itu kira-kira kalau biar enak itu takarannya seberapa gitu Bun? Takutnya nanti mungkin, kan kebanyakan iya, atau kurang berapa gitu. sisinya begitu ya. Kalau untuk setengah kilo itu kita bisa makan sampai 5-4 sendok ya. 5-4 sendok makan ya Bu 5-4 ya. sendok makan. Iya. Itu kalau misalnya dicampur dengan sayur-sayuran seperti wortel atau yang lain boleh nggak ya Bu? Nanti itu berarti rasanya akan ganti, karena akan kalau di grombyang kan bahan dasarnya kan daging ya, seperti gulai ya. Iya. Kalau kita tambah mungkin inovasi dengan tambah sayur wortel, ya mungkin nanti rasanya akan berubah dan mungkin akan jadi nama baru itu. Oh iya gitu ya Bun ya. Iya, ada inovasi, itu ada inovasi. Mungkin bukan ada grombyang inovasi, lagi ya namanya ya Bun ya. Baik, ini ada pertanyaan satu di kolom chat nih dari Bu Sandra. Ini ada yang ingin ditanyakan. Silahkan Bu Sandra, langsung saja aktifkan Silakan Ibu. mikrofonnya. Silakan Bu Sandra. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Sandra. Tadi kan saya lihat di cara pembuatannya kan hampir mirip dengan pembuatan sate Bu. Berarti Iya, betul.
Berarti ketika dagingnya empuk, berarti bisa jadikan sebagian dagingnya untuk sate ya Bu? Iya, bisa. Sebagian bisa kita satenya kita masak sendiri terpisah boleh. Kita ngambil daging yang sudah empuk, kita jadikan sate, kita masak lagi juga bisa. Jadi kita biar tidak lama untuk memasak daging. Iya, bisa dari seperti itu. Biar tidak 2 kali kerja, kita masak satenya, kita ngambil daging yang sudah kita rebus, yang sudah lunak itu, bisa juga kita masak. Oke, makasih Ibu. Oke. Kembali, sama-sama. Oke, pertanyaan dari Bu Silakan. Sandra sudah terjawab. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini bisa jadi salah satu nanti mungkin menu kita untuk di rumah ya Bunda ya, selama mengisi waktu kita belajar ataupun bekerja dari rumah dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Bunda ya. Iya betul Bun, kita kan makanan khas daerah Indonesia kan banyak ya Bun. Kalau kita tidak sempat mengunjungi daerah-daerah, kita bisa mencoba kuliner-kulinernya dari resep-resep yang ada begitu Bun, dari resep yang di-share teman-teman baik melalui media massa atau secara langsung seperti Vicon ini bisa kita pelajari untuk mengenal kekayaan kuliner Indonesia Bun. Benar. Itu sampai Bapak Bupati ya yang juga makan di Bapak situ. Gubernur. Gubernur ya. Bapak Gubernur Bun, ya Bapak berarti Gubernur di Jawa Tengah itu Bun. Berarti di situ enak lah ya berarti ya. Yang di Pak Haji Warso ya Bun ya. Iya, Pak Haji Warso ini sangat terkenal betul ya, terkenal. Siapa tahu nanti saya jalan ke Pemalang bisa mampir. atau silakan Bun, atau ke saya rumah tunggu. Bunda Ayo Siti. nanti saya antar ke sana. Saya belum pernah ini makan Ya. ini nih, cuman kelihatannya seperti sup ya Bunda ya. Iya betul, Mirip, seperti mirip. itu. Karena ini kuahnya lebih kental. Iya, Keluaknya karena itu ada mengentalkan keluaknya ya. kuahnya. Tapi di Riau ada Kalau sup keluak kan, nggak ya? eh, Kami dari Riau ini apa ada keluak ya di sini ya? iya. Ada apa enggak ya? Saya juga belum pernah lihat. Ada belum pernah ya Bun. Iya. Ada lah Bun di tukang bumbu atau yang jualan jamu-jamu itu biasanya ada Bun. Yang jual bumbu rempah-rempah itu ada. Keluak ya. Iya Bun. Berarti itu keluaknya nggak perlu disangrai dulu ya Bun ya? Dibuka kulitnya langsung dihaluskan gitu aja ya? Iya, dihaluskan dengan bumbu-bumbu yang lain, nanti digongsongnya, digorengnya bareng-bareng dengan bumbu yang lain. Oh, saya pikir di apa dulu disangrai dulu atau digongsong dulu baru kemudian dihaluskan. Oh, ternyata tidak ya Bunda ya. Iya, Tidak, iya itu seperti kemiri ya. ya, kemiri oke. Kamu jangan. Ini Gubernur bersama rombongan ini sedang menikmati sate babat. Saya sendiri daripada daging. Baik Bunda ada pertanyaan lagi nih di kolom chat. Ada yang bertanya ini Silakan. kalau setelah makan grombyang ini minuman apa yang cocok setelah makan grombyang katanya? Iya. Kalau Bapak Gubernur itu minumnya teh hangat itu sepertinya. Kalau untuk minuman apa yang cocok, saya rasa kembali kepada selera ya, karena semua minuman sepertinya cocok dengan grombyang. Kalau saya sendiri, kalau makan grombyang, saya milihnya jeruk hangat karena grombyang kan sudah banyak lemaknya ya. Dengan saya minum jeruknya, saya berpikir itu akan mengurangi atau menetralisir lemak yang tadi saya makan dengan grombyang itu. Jadi kembali ke selera ya, bisa air putih, bisa teh hangat, teh manis, teh jeruk atau jeruk hangat begitu Bu. Tapi Pak Gubernur teh hangat ini sepertinya. Tapi mungkin lebih direkomendasikan yang hangat-hangat ya Bun ya, karena dia berlemak ya. Iya, yang hangat. Iya, yang hangat-hangat betul. Recommended hangat, jeruk hangat itu. Oke, ini pertanyaannya sudah terjawab sama Bu Siti Prihatin. Barangkali ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Enak ya melihat makan. Aduh, saya jadi lapar gini. Iya.
silakan ke Pemalang Bun, ayo saya Iya. antar nanti atau saya temani deh, saya nunggu pokoknya. paketannya aja lah dari Bu Siti Prihatin nih. Nanti saya temani ya. Iya. kita ke Bapak Haji Warso bersama. Berarti itu apa nggak padat itu Bun kalau dari udah buka itu? Mungkin ramai pengunjungnya ya? Di sini banyak. Padat pengunjung padat, tapi di sini kan banyak warungnya. Oh, gitu. Banyak warung rombyang. Ada tempat tersendiri, ada berpuluh yang jualan ya, lebih dari 10 semuanya jualan geronggang semua. Ada lontong dekem, sate loso, begitu pun. Jadi insya Allah ya semuanya terlayani. Kalau sini habis, kita pindah ke sebelah habis, pindah ke sebelah, begitu Bun. Iya, mantap. Kalau sate loso itu kayak gimana ya Bun? Sate loso itu ya ini dari bumbu kacang ini. Oh, Dari sate kacang daging ya? sapi ya, bumbunya kacang. Kayak sate Madura gitu ya Bun ya? Iya, kan sebenarnya Madura kan itu pakai ayam ya. Iya, oh, ya ini ini pakai daging ya. daging sapi. Iya. Lembut, dagingnya lembut, satenya ya. Jadi kita nggak ngotot. Digigitnya Iya. itu tidak perlu pakai tenaga. Karena mungkin udah diolah dulu ya sebelum dijadiin sate, jadi lembut dia. Iya, sudah diolah dulu. Tuh. Kalau lontong dekem itu gimana Bun? Bagaimana? Lontong dekem itu yang kayak mana ya lontong dekem itu? Oh, lontong dekem itu ya seperti lontong gulai kembali. Rasa dasar lontong dekem ini manis juga, ada serundengnya ya, kuahnya menggunakan serundeng kelapa itu ya. Iya. Yang dihaluskan, jadi kuahnya kental juga nanti karena ada serundeng yang dihaluskan. Untuk bumbu rasa dasarnya manis juga, tingkat kepedasannya disesuaikan selera menggunakan cabai rebus. Dan ini ada yang membuat nikmat itu ada tulang ayam mudanya Bun yang digoreng dengan lontong. Enak itu ya. Enak, iya betul. Saya Iya. tuh kayaknya pernah makan juga tuh di daerah saya, ada juga yang dari Jawa yang jualan. Oh, Itu jualan. pakai kami namanya pakai serunding, namanya pakai kelapa yang ditabur itu yang kayak Iya, gitu. serundeng, iya, menggunakan rasanya manis. Ya. menggunakan serundeng itu dihaluskan masuk ke dalam kuahnya, jadi kuahnya Iya. itu tidak cair ya, agak kental karena ada serundeng yang dihaluskan, bubuk serundeng. Iya. Kemudian ada tulang ayam muda, kemudian ada taburan kerupuk yang dihancurkan, itu kerupuk usek itu. Itu kerupuk ini digoreng tanpa minyak. Oh, jadi pakai apa tuh Bun? Pakai pasir? Iya betul, pakai pasir. Ada tidak di sana ya Bun? Kalau di sini Di sini kayaknya namanya belum kerupuk ada. Enak itu berarti non kolesterol ya Bun? Iya, sebagian non kolesterol, tapi dagingnya juga tadi ada kolesterolnya. Ya tapi meminimalisir ya. Iya betul, minimal. Ya ada pengurangan. Betul. Iya. Ntar kalau digoreng minyak, wah kolesterol lagi, kolesterol jahat. Kalau saja. Iya. Baik Bunda, nih kayaknya udah tidak ada lagi pertanyaan nih, dan mengingatkan Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam room kita kali ini agar dapat mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat. Persilakan. Jadi bagaimana ini Bu Sandra, Bu Siti Prihatin, kita cukup? Oke, sekiranya sudah tidak ada pertanyaan, berarti session ini bisa kita akhiri ya. Karena waktunya juga sudah 30 menit, mungkin kita akhiri. Mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan sebelum dikembalikan ke moderator ataupun hostnya. Silakan Bu. Bu Siti.
Bu Siti. Bu Siti. Bu Siti. Bu Sandra. Bu Sandra. Halo. Bu Siti, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum mic-nya dikembalikan kepada moderator ataupun host untuk terakhir, ya, untuk menutup. Silakan. Halo Bu. Halo. Iya, Bu Siti, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita akhiri sesi ini. Mungkin sebelum dikembalikan kepada moderator maupun host, mungkin Bu Siti menutup dulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang resep krombyang Pemalang ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa, kalau ada yang kurang jelas atau ingin tindak ke Pemalang, silakan nanti saya antar ke sana. Dan tidak lupa saya mohon maaf apabila di dalam membawakan materi ini, menyampaikan resep ini kurang jelas atau kurang ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah memberi atensi pada Fikon siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi paparan tentang pembuatan grombyang Pemalang yang sepertinya terlihat sangat enak, dan ini mungkin bisa menjadi menu kita untuk santapan bersama keluarga di rumah, terutama karena kita juga sudah tahu kita masih dalam zona pandemi COVID-19, jadi kita dilarang untuk jajan-jajanan dulu. Mungkin kita bisa membuat makanan khas grombyang Pemalang ini di rumah kita masing-masing, tentunya dengan resep yang sudah disampaikan oleh Ibu kita Siti Prihatin tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya sebagai moderator pada sesi kali ini, saya mohon maaf juga jika ada kata-kata ataupun ucapan saya maupun perbuatan saya yang salah ataupun tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada host kita Ibu Sandra Dewi. Pada Ibu Sandra Dewi dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Setiawati yang telah mempresentasikan cara pembuatan grombyang dari Pemalang. Terima kasih juga kepada Ibu Setiawati yang telah memandu acara dari awal dengan baik. Saya sebagai host pada siang hari ini, jika ada salah kata atau janggal pada sesi kami kali ini, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri fikon kita hari ini dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.